Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hidayatun Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resume buku yang berjudul Pendidikan Akhlak Tasawuf dan Karakter Integratif. Buku ini terdiri dari 267 halaman dan 9 bab. Namun dalam kesempatan kali ini saya sebagai penulis hanya memfokus pada analisis bab 4 sampai bab 6 sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Adapun ketiga bab tersebut mencakup pembahasan tentang teori pemerolehan akhlak tasawuf dan karakteristik akhlak terpuji dan tercela, implikasi dan implementasi akhlak dan karakter atau moralitas. Yang pertama yaitu bab keempat. Pada bab 4 ini dijelaskan ada beberapa teori tentang nilai, yaitu teori fungsionalis, menjelaskan bahwa kesadaran nilai lahir dari otak dan hati lewat IQ, EQ, dan SQ. Meski penelitian modern hanya sampai pada penemuan God spot di otak tanpa menyentuh aspek ketuhanan. Psikologi Sufi di sini kemudian menegaskan bahwa pusat nilai sejati ada di hati sebagai sumber moral dan tempat melawan hawa nafsu. Lalu gagasan ini berkembang dalam ESQ yang menyatukan akal, emosi, dan spiritual dengan nilai iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya, teori tazkiyah menekankan penyucian jiwa melalui zikir, ibadah, sedekah, dan muhasabah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pendidikan, nilai tidak cukup diajarkan, tetapi harus ditanamkan melalui keteladanan guru dan orang tua. Perspektif fenomenologi melengkapi dengan pandangan bahwa nilai itu objektif, a priori, dan bersifat mutlak. Ia bukan ciptaan manusia, melainkan sesuatu yang ditemukan dan ditangkap melalui hati. Dari gabungan semua pandangan ini, internalisasi nilai berlangsung dialektis. Manusia membentuk masyarakat sekaligus dibentuk oleh masyarakat. Nilai lahir dari hati diperkuat dengan tazkiyah, dihidupkan lewat keteladanan, dan dipahami sebagai realitas yang bersumber dari Allah. Sehingga pendidikan nilai dapat melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan berkarakter kuat. Kemudian bab kelima. Bab kelima di sini membahas karakteristik akhlak terpuji dan akhlak tercela. Karakteristik akhlak bersumber dari Al-Quran, sunnah, dan akal, serta naluri hati manusia yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal manusia terbatas sehingga pengetahuan pun tidak mampu memecahkan seluruh masalah yang terjadi. Begitu pula naluri hati juga harus mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik akhlak juga didasarkan motivasi iman, mata rantai akhlak, dan tujuan luhur etika Islam. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Yang pertama yaitu insting atau naluri, dorongan dasar sejak lahir, makan, berjodoh maupun bertuhan. Selanjutnya kebiasaan, yaitu pola berperilaku secara berulang-ulang, bisa baik atau buruk, dapat diubah dengan niat dan latihan. Selanjutnya keturunan, berupa warisan sifat jasmani dan rohani, lingkungan, yaitu alam, dataran pantai, pegunungan, dan sosial, keluarga, sekolah, organisasi, pergaulan. Selanjutnya kehendak atau azam, yaitu kemauan kuat yang mengarahkan tindakan atau bisa benar atau salah. Suara hati, penuntun moral, sumber tanggung jawab. Pendidikan sebagai pembentuk kepribadian, kesadaran, dan nilai hidup. Selanjutnya berikut beberapa macam akhlak terpuji dan tercela. Yang pertama, akhlak terpuji.
yaitu az-zuhud atau tidak mencintai dunia, al-mujahadah melawan hawa nafsu, al-ridha menerima segala ketentuan Allah, al-mahabbah cinta kepada Allah, al-qurb dekat dengan Allah, al-qanaah merasa cukup atas segala pemberian Allah, al-sabr sabar menghadapi ujian, al-syukur bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, at-tawakkal memasrah segala sesuatu setelah ikhtiar, dan al-ikhlas niat yang tulus, serta al-ma'rifat mengenal Allah. Yang kedua yaitu akhlak tercela. Yang pertama hubud dunia, cinta terhadap dunia secara berlebihan. Selanjutnya al-riya, pamer ibadah, al-tama, tama atau rakus, al-takabbur, sombong atau angkuh, itba, al-hawa, mengikuti hawa nafsu, al-hasad, iri dengki, al-ujub, merasa bangga diri, dan al-sum'ah, ingin dipuji. Selanjutnya bab terakhir yaitu bab ke-6 mengenai implikasi dan implementasi akhlak dan karakter melalui poin-poin, yaitu pembentukan moralitas, intelektual diri manusia, moralitas diri manusia, dan pribadi intelek dan bermoral, serta keteladanan Nabi Muhammad SAW. Manusia memiliki potensi menjadi mulia atau hina, tergantung pada pemanfaatan akal serta pengendalian diri. Fitrah yang dimilikinya harus dikembangkan melalui pendidikan yang selaras dengan agama Islam sebagai agama fitrah. Intelektual sejati menurut Bung Hatta adalah pribadi berkarakter mandiri, berpegang pada kebenaran, peduli pada orang lain, serta seimbang antara akal dan hati. Moralitas manusia berkembang dari tahap rendah, pre-konvensional, menengah konvensional, hingga tinggi post-konvensional, yang berlandaskan prinsip universal seperti keadilan, manfaat, aturan, dan martabat diri. Kesehatan jiwa yang terganggu memerlukan psikoterapi, dan Islam menawarkan terapi melalui iman, ibadah, zikir, doa, serta renungan atas ciptaan Allah. Dengan itu, terbentuk pribadi intelek dan bermoral yang memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, disiplin, serta mampu menata hubungan dengan Allah, sesama alam, dan kehidupan dunia akhirat. Keteladanan Nabi Muhammad SAW menjadi puncak akhlak, mencakup kehidupan sosial, kebutuhan primer, keluarga, hati, dan ucapan, yang semuanya menunjukkan kesempurnaan akhlak Rasulullah sebagai teladan abadi. Baik, kemudian inti dari pembahasan bab 4 sampai 6 terkait dengan materi akhlak tasawuf ini, yaitu akhlak tasawuf menempatkan hati sebagai pusat nilai sejati yang disucikan melalui tazkiyah al-nafsi dengan zikir, ibadah, dan muhasabah. Faktor naluri, kebiasaan, keturunan, lingkungan, kehendak, suara hati, dan pendidikan dipandang sebagai ujian yang dihadapi dengan mujahadah. Dari sini lahir akhlak terpuji seperti sabar, syukur, ikhlas, dan zuhud, sekaligus membersihkan sifat tercela seperti riya, takabur, dan hasad. Lalu perkembangan moral manusia sejalan dengan tingkat nafsu hingga mencapai jiwa mutmainnah. Puncaknya adalah dengan meneladani keteladanan Rasulullah SAW sebagai insan yang kamil, sehingga manusia menjadi berilmu, bermoral, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.